Baik, selamat siang semuanya. Selamat siang, Miss. Semangat, luar biasa. Wah, yang semangat cuma Pak Banu nih. Terima kasih Pak Banu. Selalu semangat, luar biasa. Selamat siang. Selamat siang, Miss Ana. Selamat siang, Miss Flo. Terima kasih untuk waktunya, teman-teman semuanya. Mau digrecokin sama Miss Ana gitu ya. Hari ini saya izin untuk melakukan diseminasi untuk budaya positif. Dari sini rundown acaranya cuma ada 3 teman-teman ya, nggak panjang-panjang, cuma ada 3. Opening speech dari misi, kemudian ada pemaparan, dan kemudian yang ketiga ada warna sari. Di warna sari itu teman-teman bisa saling menanggapi apa yang tadi saya paparkan mengenai budaya positif. Seperti itu. Jadi di sini kita nggak mencari benar atau salah, tapi kita sama-sama belajar mengenai bagaimana menciptakan budaya positif di lingkungan sekolah kita. Dan budaya positif ini nantinya akan terbawa juga, bisa nih diterapin di rumah nih untuk Miss Vivin, Mr. Banu, ataupun Miss Agnes, dan Miss Ritar atau teman-teman lainnya untuk bisa diterapin gitu. Jadi anak ke sekolah diharapkan juga sudah terbentuk karakter dari rumah. Jadi sebelum kita memulai diseminasi kita mau berdoa pembuka dulu. Saya minta kesediaannya dari Miss Vivin untuk berdoa pembuka. Baik, mari kita bersatu mendoa. Selamat siang Bapak, selamat siang Tuhan Yesus, selamat siang Roh Kudus. Kami mengucap syukur untuk siang hari ini ya Bapak, di mana kami dapat bersua di Jimit pada siang hari ini untuk mengikuti diseminasi kegiatan dan aktivitas yang akan dilakukan oleh Miss Ana. Kiranya kegiatan ini memberikan pengetahuan, memberikan manfaat bagi kami para guru, terutama untuk Miss Ana. Tuhan, Engkau selalu menyertai dan menuntut kami sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Miss Vivin. Selanjutnya saya persilakan Mizi untuk memberikan opening speech-nya. Terima kasih Miss Ana. Salam, selamat siang, Mister sama Miss semuanya. Selamat siang, Semangat, Shalom. Semangat pagi. Pagi, Semangat, luar biasa. Baik, terima kasih. Terima kasih Miss Ana sudah mengajak teman-teman dan saya secara pribadi untuk mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif yang menjadi program dari Miss Ana. Nah, saya berharap baik saya secara pribadi ataupun teman-teman yang lainnya kita menyimak apa yang ingin Miss Ana sampaikan dan berharap bisa diwujudkan. Kalau tadi Miss Ana sudah sempat sampaikan diwujudkannya di rumah atau di sekolah. Jadi mari kita sama-sama bersepakat melakukan pembiasaan kepada peserta didik kita terkait budaya positif yang akan disampaikan oleh Miss Ana pada siang hari ini. Tapi dimulainya dari kita dahulu. Dimulai dari diri sendiri kita sebagai seorang pendidik atau sebagai seorang pribadi. Terima kasih untuk waktunya. Silakan dinikmati hidangan masing-masing di depan mejanya. Baik snack, kopi, teh. Yang masih lapar boleh. Itu ya Miss Ana ya, kita belajarnya nyantai tapi serius. Semangat belajar. Terima kasih. Tuhan berkati. Sukses buat Miss Ana. Terima kasih Mizi. Oke, kita mulai aja ya untuk pemaparan mengenai budaya positifnya. Saya izin untuk share screen. Apakah sudah muncul? Sudah. Aman ya? Sudah muncul ya?
Baik, pertama saya ucapkan salam dan bahagia buat kita semua, dan semoga kita dalam keadaan sehat-sehat semua ya teman-teman, dan masih semangat walaupun di tengah intensitas pekerjaan yang meningkat gitu, tapi kita masih bisa menyempatkan waktu untuk bersama-sama berbagi pengetahuan mengenai budaya positif. Kemudian saya lanjutkan dengan tujuan saya mengadakan diseminasi ini apa sih? Yang pertama, yang tadi saya katakan, yaitu saya mau mensosialisasikan nih budaya positif di sekolah. Tapi saya harapkan nggak cuma di sekolah doang, tapi kita bisa melakukannya juga, menerapkannya di rumah. Dan itu seperti kata Mizi tadi, dimulai dari diri kita sendiri dulu. Yang kedua, saya melakukan diseminasi ini untuk memenuhi tugas dalam program pendidikan guru penggerak angkatan 10 mengenai budaya positif yang ada di modul 1.4. Sebagai awalan, saya akan memberikan pertanyaan pemantik untuk teman-teman, ada 3 nih, dan saya persilakan teman-teman untuk menjawab 3 pertanyaan ini. Apakah setuju dengan pernyataan yang pertama bahwa hukuman dapat mendisiplinkan anak? Itu yang pertama ya. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Kemudian yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Jadi jawabannya dalam satu rangkaian ya, jangan diputus 1 setuju, 2 setuju, enggak, langsung aja. Misalkan 1 setuju, 2, 3 setuju, atau 3 setuju, langsung diklik. Yuk, boleh. Boleh langsung di chat room. Yang mana nih yang setuju nih? 1, 2, 3, apa setuju semuanya nih? Setuju. Mr. Indra memberikan jawaban setuju. Pak Banu setuju 3-3-nya ya. Isma setuju, coba setuju. Ada yang berbeda, setuju nih berarti ketiganya nih ya. Oke, terima kasih untuk jawabannya, kita keep dulu dan semoga di tengah jalan ada yang berubah pikiran ya. Oke, selanjutnya. Oke, menjadi seorang pendidik yang baik diharapkan kita memiliki kemampuan untuk menerapkan dan melakukan budaya positif di sekolah, di tempat kita melakukan pengabdian. Terus dalam usahanya untuk menerapkan dan melakukan budaya positif, seorang pendidik harus menerapkan beberapa dasar konsep-konsep, yaitu inti dari budaya positif, ada disiplin-disiplin positif, kemudian ada motivasi perilaku, kemudian terutama mengenai hukuman, penghargaan, sama posisi kontrol seorang pendidik. Kemudian kita akan menyangkutkan dan mengaitkannya dengan suatu keyakinan kelas atau sekolah. Dan bagaimana kita sebagai seorang pendidik itu bisa nanti menerapkan yang namanya segitiga restitusi untuk menyelesaikan masalah murid dengan guru ataupun sebaliknya. Oke, tapi sebelumnya nih kita ada beberapa miskonsepsi sih di dalam melakukan budaya positif ini. Jadi kita mesti meluruskannya, dan itu makanya kita mengenal yang namanya terjadinya perubahan paradigma. Oke, kita lakukan games dulu terlebih dahulu. Silakan teman-teman ambil secari kertas secara kecil aja nih. Kertasnya kecil, ambil. Kemudian ditulisin di dalam kertasnya itu sesuatu yang sangat berharga buat kalian.
ambil kertasnya kecil aja, habis itu dituliskan benda berharga atau sesuatu yang nggak cuma benda ya, sesuatu yang teman-teman anggap bahwa itu sangat berharga. Udah, dapat? Kalau udah dapat kertasnya boleh apa ya namanya? Digenggam, diremek, di apa sih namanya? Diremas, kemudian digenggam, masukkan ke kepalan seperti tangan ini gitu ya, yang kencang-kencang gitu. Buatlah sebuah kepalan dengan sekuat tenaga. Ingat ya, itu barang berharga teman-teman ya, sangat berharga gitu. Jadi dikepal. Jangan sampai kelepas teman-teman, itu sesuatu yang sangat berharga gitu ya. Dan saya akan mencoba untuk mendapatkan sesuatu yang berharga itu dari tangan kalian. Saya mau ke Miss Flo deh, Miss Flo. Bisakah Iya, Miss. Bisakah saya menukar sesuatu yang berharga itu dengan 100.000? Tidak. Waduh, kenapa tidak ya? Oke, saya coba ke Miss Roma deh. Miss Roma, tuker benda berharganya, mau nggak? Kagak. Nggak berhasil benda berharganya. Gimana kalau Miss Vivin? Miss Vivin sekarang jadi guru apa ya? Guru bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Miss Vivin belum pernah jadi kesiswaan kan? Belum ya. Gimana kalau saya tuker nih Miss Vivin? Yang di genggaman tangan dengan jabatan kesiswaannya. Nanti Miss Vivin boleh loh. Tuker ya Miss Vivin ya? Gak mau. Kenapa nggak mau? Mau dong gitu ya. Ini sangat berarti dan berharga untukku. Gimana kalau aku tuker deh kesiswaan sama bagian kurikulum? Nanti Miss Vivin boleh loh menjabat. Nanti aku recommended sama Mizi. Tidak. Ya nggak boleh. Siapa lagi ya? Pak Banu. Yang di kepalan tangan mau ditukar 100 juta. Masih kurang banyak. Ayo silakan nawar berapa? Ayo. Kurang banyak. Yakin mau ditukar kalau misalkan lebih dari 100 juta? Kayaknya tidak bisa ternilai dengan uang. Oke. Jadi teman-teman ya, bisa dilihat ya dari permainan tadi, maksudnya apa sih? Maksudnya bahwa permainan itu tuh yang tadi ini mengajarkan kita gitu kan, bahwa yang punya kendali buat diri kita sendiri itu untuk mengontrol diri kita tuh dari dalam kita gitu kan. Bujukan nggak bisa gitu, terus merayu juga nggak bisa. Terus tadi saya mengancam atau menghardik dengan kalimat seperti yang saya sampaikan ke Miss Roma juga nggak bisa gitu kan. Itu artinya bahwa sesuatu yang sifatnya positif itu harus berasal dari dalam diri kita sendiri gitu kan, motivasi dari dalam kita. Walaupun kita dibujuk apapun, kalau kitanya kuat, memegang teguh, lingkungan tidak akan bisa merubah kita. Itu sih makanya yang kita harus sepakati paradigma ini gitu kan. Nah, di sini ada penjelasan mengenai tadi adalah bahwa kesadaran akan paradigma yang ada sangat penting untuk menyadari bahwa pendekatan stimulus respon cenderung melihat perilaku seseorang sebagai reaksi langsung terhadap rangsangan eksternal. Hal ini mengimplikasikan bahwa individu tidak memiliki kendali penuh atas tindakan mereka dan cenderung merespon situasi dengan cara yang terprogram. Ini yang kalau teori yang lama gitu ya. Dalam stimulus respon seolah-olah orang ini dapat kita kontrol, padahal itu cuma ilusi doang. Sifatnya cuma sesaat, walaupun tadi ada tuh gesturnya dari Mr. Banu yang bilang, boleh, asal lebih dari 100 gitu kan, boleh deh. Tapi itu cuma seolah-olah kita mengontrol sesaat
gitu. Tapi sebenarnya kita nggak bisa mengontrol mereka secara tetap. Tetap aja si kontrol diri itu berasal dari kita sendiri. Itu dia. Kemudian, nah ini dia. Ternyata ada alternatif lain nih selain tadi mengenai pendekatan stimulus respon, yaitu teori kontrol yang saya bilang di awal. Pada teori kontrol saat bertolak belakang dengan si stimulus respon. Sesuatu yang sedang kita kontrol sebetulnya tidak dapat kita kendalikan karena yang dapat mengontrol adalah diri sendiri, bukan orang lain. Tadi saya coba ngambil barangnya dari Miss Flo, saya tukar dengan beberapa dengan bujuk rayu, Miss Flo tetap nggak memberikannya. Berarti kan Miss Flo berhasil untuk mengontrol dirinya gitu, untuk tidak terbujuk rayu. Terus Miss Vivian juga bilang, enggak deh, saya nggak mau bertukar barang berharga saya dengan jabatan. Gitu. Berarti Miss Vivian punya kontrol dirinya sendiri, bukan orang lain. Oke. Kemudian ini dia bentuknya nih. Kalau perubahan paradigma yang saya maksudkan, kalau dulu stimulus respon itu memandangnya bahwa kebutuhan kita sama. Tetapi di teori kontrol itu kita nih sebenarnya punya kebutuhannya beda-beda, teman-teman. Ini paradigma yang berubah. Kemudian di stimulus respon itu semua orang melihat hal yang sama. Tapi sekarang udah berubah nih. Setiap orang memiliki gambaran berbeda, persepsinya berbeda. Kemudian yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tetapi di teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kita coba memahami, bukan kita mencoba mengubah. Kemudian ada lagi, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Tapi di teori kontrol, semua perilaku, even itu buruk, pasti punya tujuan, memiliki tujuannya. Dan ada lagi yang bilang bahwa orang lain bisa mengontrol saya. Di teori kontrol, hanya kita yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Kemudian ada juga yang mengatakan bahwa saya bisa mengontrol orang lain, padahal di teori kontrol tuh Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kayak saya nggak berhasil nih mendapatkan barang berharga dari Miss Roma ataupun Miss Vivin ataupun Miss Flo gitu ya, atau teman-teman yang lain yang tadi melakukan permainan tadi. Saya nggak bisa mendapatkan itu karena mereka mengontrol dirinya gitu. Mereka nggak mau disogok, mereka nggak mau disuap, mereka nggak mau dibujuk. Artinya hanya diri kita sendiri yang bisa mengontrol kita gitu batasannya. Kemudian di teori stimulus respon yang berikutnya ada yang mengatakan juga bahwa pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Tadi saya coba nih, udah ke Miss Flo gagal ya bujukan, saya paksa Miss Roma gitu ya. Dengan kalimat yang lumayan gitu, ternyata nggak bisa juga. Di teori kontrol tuh kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi di teori kontrol tuh ada namanya kolaborasi dan konsensus untuk gimana sih agar tercipta pilihan-pilihan baru. Dan yang terakhir, di stimulus respon dulu model berpikirnya adalah kalau nggak menang ya kalah. Tapi kalau di teori kontrol ya ada mikirnya menang atau kalah ya, tapi gimana berpikirnya menang-menang. Artinya kita punya win-win solution di sana. Itu mengenai perubahan paradigma, dan tentu saja perubahan paradigma ini nanti akan didukung dengan pelaksanaan atau sikap-sikap yang menunjukkan profil pelajar Pancasila dan nilai-nilai kebajikan di dalamnya. Nilai-nilai kebajikan tuh nilai-nilai kebaikan yang sifatnya universal gitu ya, yang jujur, kemudian taat, kemudian semua nilai-nilai kebajikan atau nilai-nilai kebaikan yang sifatnya universal. Nah, ini perubahan paradigma ini perlu kita sama-sama sepakat bahwa bukan lagi stimulus respon, tapi si teori kontrol ini yang harus kita kedepankan. Jadi nggak ada lagi model berpikir menang atau kalah di dalam suatu menciptakan budaya positif ya.
tapi kita harus berpikir menang. Seperti itu, teman-teman. Nah, untuk menciptakan budaya positif dalam suatu lingkungan, saya munculkan dulu kata disiplin. Menurut teman-teman, kalau saya bilang kata disiplin, apa yang terpikir atau terbesit di dalam pemikiran kalian? Taat. Taat, apalagi? Waktu. Disiplin waktu, taat. Tertib. Disiplin, tertib, teratur. Oke. Ya, betul semuanya. Kalau saya mikirnya kalau disiplin itu pastinya kaku terus saklek kan. Benar, disiplin saklek. Padahal ternyata saya juga baru tahu nih pengertian disiplin tuh nggak gitu, disiplin. Saya baru belajar nih di sini ya. Tapi semuanya benar nih. Yang dipikirin teman-teman sama nih di pikiran saya. Tapi ternyata pengertian disiplin tuh tidak seperti yang kita bayangkan. Menurut ahlinya, nih ya, seringkali ya, tadi ya yang disebutin udah muncul semua nih. Disiplin itu dikaitin sama yang atur, tertib, patuh gitu ya. Kemudian hubungannya sama hukuman atau sanksi. Kan gak jauh-jauh ya kalau disiplin tuh ya. Hubungannya pasti kamu gak tertib, kamu gak teratur, kamu gak patuh. Pasti nanti hukumannya ini ya, sanksinya ini ya. Ternyata menurut ahlinya si Diana Gosen ini dalam bukunya Restructuring School Discipline, dia mengatakan bahwa disiplin itu bahasa latinnya disciplina, artinya belajar. Kata disiplin juga berasal dari akar kata yang sama dengan disiple atau artinya murid atau pengikut. Ya kan? Jadi artinya itu, untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seseorang harus paham betul alasan mereka mengikuti suatu ajaran. Sehingga motivasi terbangun adalah motivasi intrinsik atau motivasi yang berasal dari dirinya. Ternyata teman-teman, disiplin tuh nggak sepenuhnya hubungannya dengan yang namanya hukuman atau sanksi. Ternyata disiplin itu artinya belajar. Ya kan, kalau anak-anak murid kita bilangnya disiplin, kamu nggak disiplin ya, pasti juga dalam pikiran mereka, aduh apalagi nih, kena hukuman apalagi nih, gitu kan. Jangankan itu, kadang-kadang kalau saya nggak disiplin pulang tepat waktu atau apa, makan tepat waktu, pasti di pikiran saya, aduh mami saya mau ngapain lagi ya, apakah mau ngomel-ngomel, apakah mau dimarahin lagi, apakah mau ini gitu ya. Ternyata disiplin itu saya juga baru tahu bahwa artinya adalah belajar. Belajar itu kan kalau ada hukuman atau sanksi, kira-kira masuk gak sih? Enggak kan ya? Tertekan, pressure. Betul, disiplin, tertekan. Kalau tertekan otomatis anak-anak kan enggak banget masuk 100% ya. Jangankan anak-anak, kita aja kalau tertekan nih, kita juga enggak masuk gitu ya. Oke, kemudian kita lanjutkan dengan disiplin positif. Ini dia. Terkait dengan cara penerapan disiplin yang mengajarkan kepada anak-anak untuk bertanggung jawab terhadap pemikirannya, perkataannya, dan perilakunya sehingga menumbuhkan kesadaran diri dari anak-anak tersebut berdasarkan nilai-nilai kebajikannya. Kita mulai dari disiplin positif. Disiplin positif ini lebih ke arah disiplin diri sendiri yang dapat mengontrol diri mereka sendiri dalam segala tindakannya. Jadi setelah kita tahu arti disiplin nih, jadi kita menginginkan bahwa anak-anak nih tercipta dulu nih disiplin positif dari dalamnya. Berarti kan motivasi intrinsik mereka ya yang muncul ya. Gak perlu lagi nih teriakan-teriakan atau apa ya, tekanan-tekanan, pressure-pressure dari lingkungan. Tapi diharapkan bahwa si disiplin positif yang dalam bentuk nilai-nilai kebajikan itu muncul dari dalam dirinya sendiri gitu. Jadi mereka yang kontrol nih. Mereka nggak perlu dibujuk dulu, mereka nggak perlu diberi iming-iming dulu, tapi mereka bisa tercipta si disiplin positif, nilai-nilai kebajikan itu dengan kontrol diri mereka sendiri. Oke. Selanjutnya, disiplin diri juga dapat membuat
murid atau anak-anak kita nih mencoba memahami berdasarkan motivasi internal, memahami perbuatannya ya tentunya ya, terus pemikirannya juga, dan bukan karena adanya paksaan, benar Miss Vivin, bukan karena adanya pressure atau tekanan atau paksaan atau hukuman ataupun pujian dari luar dirinya sendiri gitu. Jadi benar-benar nih disiplin positif ini melalui penerapan nilai-nilai kebajikan diharapkan anak-anak bisa memunculkan motivasi mereka secara intrinsik, artinya berasal dari dalam. Tidak mereka lakukan disiplin tapi karena ada motivasi eksternal. Ya berupa paksaan, yang berupa hukuman, yang berupa pujian ataupun apapun itu gitu ya. Nah, terkait itu kita mau mengenal nih apa yang namanya motivasi perilaku manusia. Teman-teman, ternyata ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari suatu ketidaknyamanan ataupun hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan ataupun penghargaan dari orang lain. Kemudian yang ketiga, motivasi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Yang 2 nih, yang saya bold, saya cetak hitam, itu motivasi perilaku manusia secara eksternal. Ya, artinya berasal dari luar dirinya. Kemudian yang internal adalah yang ini, yang untuk menjadikan orang yang mereka inginkan atau menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai kebajikan yang mereka percaya. Kalau yang motivasi perilaku manusia internal sudah muncul, berarti si anak ini sudah bisa dikatakan sebagai seorang yang telah menciptakan disiplin positif. Oke, gimana ya caranya untuk menumbuhkan motivasi internal? Nah, ini dia nih. Ternyata saya juga belajar juga nih dari sini. Ternyata untuk menumbuhkan agar motivasi internal yang tercipta, itu guru tuh harus meminimalisir penghargaan yang berlebihan ataupun hukuman. Jadi ingat ya, yang tadi itu yang stimulus respon menang atau kalah gitu ya. Tapi kita ubah posisinya jadi menang-menang. Minimalisir penghargaan yang berlebihan. Itu sih bukan berarti kita tidak bisa memberikan penghargaan ya, bisa, tapi jangan terlalu over gitu kan. Atau jangan nanti Miss sediain ini ya, asal kamu mau ini. Nah, ternyata saya juga jadi refleksi diri sendiri nih. Oh, ternyata itu kurang tepat nih selama ini gitu untuk menciptakan si motivasi internal itu. Oke, dan motivasi ini nanti berhubungan dengan ada 3 Miss teman-teman, hukuman, konsekuensi, restitusi. Ini menurut teori pendidikan ya, bahwa hukuman adalah sesuatu yang tidak terencana dan tiba-tiba saja. Kemudian hukuman itu murid tidak tahu apa yang terjadi karena tidak dilibatkan dalam pembuatan hukumannya gitu ya. Jadi nggak clear dari awal gitu mengenai si hukuman ini. Kemudian hukuman itu bisa berbentuk psikis atau verbal atau fisik. Fisik misalkan suruh lari, misalkan suruh hormat ke tiang bendera gitu kan, misalkan disuruh apa lagi nih, pokoknya kegiatan-kegiatan fisik deh, tapi itu nggak terencana, itu namanya hukuman. Dan biasanya hukuman itu sifatnya satu arah, nggak ada komunikasi dulu di awal. Beda dengan konsekuensi. Kalau konsekuensi itu udah dikenalin dulu di awal, udah terencana. Jadi ada peraturan, ada konsekuensi. Jadi ini pelajaran juga buat saya nih. Saya akan mengurangi adanya kata-kata hukuman kalian, yaitu saya akan lebih prefer menggunakan kata jadi konsekuensimu apa. Karena kalau konsekuensi itu berarti kita sudah mengenalkan dulu di awal nih.
kayak peraturan kita terlambat 15 menit gitu kan, atau terlambat 3 kali terlambat berturut-turut. Ternyata kan konsekuensinya belajar di ruang guru atau dipanggil orang tuanya, dan itu sudah kita sosialisasikan, dan itu namanya konsekuensi ternyata. Dan ini juga saya baru paham juga gitu, ternyata ini bukan hukuman ya, tapi konsekuensi. Ada lagi yang namanya restitusi. Restitusi ini proses menciptakan kondisi menjadi baik untuk memperbaiki keadaan atau permasalahan antara guru dengan siswa. Prosesnya kolaboratif. Guru sama siswa itu mencari solusi terbaik terhadap permasalahannya. Jadi si siswa itu diajak diskusi. Distabilin dulu identitasnya, kemudian nanti divalidasi kesalahannya, baru kembali lagi nih ke keyakinan kelas. Diajak diskusi poinnya. Ini mengenai restitusi. Nah, kemudian kita mengenal lagi yang namanya posisi kontrol. Posisi kontrol kita sebagai seorang pendidik ada 5. Ada sebagai seorang penghukum, ada pembuat rasa bersalah, ada sebagai posisi teman, pemantau, sama manajer. Sebelum saya menjelaskan atau memaparkan apa yang dimaksud 5 posisi ini, kira-kira nih teman-teman udah ada di posisi yang mana ya? Kalau saya jujur, saya menerapkan selama ini, saya kadang-kadang pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Kalau teman-teman sendiri udah ada di posisi mana ya? Kalau saya kok dominan sebagai teman ya, teman dan kadang juga memantau. Pemantau, oke. Kalau kemudian lihat situasinya sudah dipantau, terus oke, kita jadikan teman dulu. Gitu. Terima kasih Miss Ivin. Ada yang lain? Kira-kira posisinya teman-teman di posisi mana nih? Aku pernah 5-5-nya. Benar 5 yang hampir mirip kita Miss Mian. Oke, ada lagi yang mau berpendapat? Aku lebih seringnya ke penghukum, pemantau, manajer. Yes, penghukum, pemantau, manajer. Ngeri kali penghukum nih. Terima kasih Miss Flo. Baik, oke, kita coba ya untuk mengenali 5 posisi kontrol ini ya dari suatu kasus. Jadi teman-teman nih silakan open mic dan menjawab nih. Kasusnya sama. Siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Kira-kira posisi kontrol si guru ini di mana ya? Apakah sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer? Yang pertama nih, hormat pada bendera selama 1 jam. Menurut teman-teman ini posisi apa ya? Penghukum itu mah. Penghukum ya. Wih, clear banget. Hormat pada bendera selama 1 jam. Terus yang ini nih, yang sebelahnya. Berapa kali Pemantau. Bapak harus memberitahu kamu? Memberi rasa bersalah. Kamu selalu saja mengecewakan Bapak. Wih, Miss Wian pakem, memberi rasa bersalah. Oke, memberi rasa bersalah, betul Miss. Oke, kita lanjut dulu. Oke, berikutnya. Berikutnya yang ini nih, yang kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara, silakan ke koperasi dan beli atributnya. Itu Manajer. apa? Manajer. Yakin? Kayaknya. Kata silahkan ke koperasi dan beli atribut. Kalau nggak temen. Kamu tahu konsekuensinya. Teman dekat. Temen. Coba dibandingkan Kalau dengan berarti sebelahnya. Coba ini. dibandingin dengan sebelahnya. Nah, kalau ayo Oh, dong iya, itu iya. teman. Kalau ayo Berarti dong, itu benar manajer kayaknya. Aturan ikuti sekolah. aturan sekolah, tolong Teman. bantu ibu atau bapak teman, sekali Miss. saja. Yang ayo dong temen ya, betul. Iya. Nah, sekarang kita bandingin sama yang terakhir nih. Tadi belum terjawab ya, yang kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya? Sama Tadi yang aku ini satu nih, lagi. Manajer. yang ini nih. Apakah kamu tahu kesalahanmu?
Kira-kira bagaimana kamu Memantau. memperbaiki kesalahanmu? Mandor. Manajer. Memantau. Yang mana yang pemantau? Wah, Yang Apakah oh ini manajer. Yang hijau manajer. yang hijau Yang tadi manajer. berarti pemantau. apakah kamu sudah melanggar peraturan sekolah? Soalnya kan kamu sudah melanggar peraturan sekolah, berarti dia udah lihat, udah mantau. Sudah dia. memantau. Kalau ini apakah kamu tahu kesalahanmu manajer? Oke, So betul. bijak soalnya. Jadi manajer ya. Iya. Oke, betul. Kalau bener ya. Betul sekali teman-teman. Kalau hormat pada bendera ini selama 1 jam ini penghukum, gitu ya. Kemudian dari berapa kali Bapak harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan Bapak. Ini nih pembuat rasa bersalah nih. Kadang-kadang saya keceplosan juga di dalam kelas. Jujur ya, saya. Kamu ke sekolah begitu, kamu nggak sedih mamamu melihat kamu begitu? Begitu. Sama Saya Miss sering. Ana. Saya Apalagi sama kelas 4 tuh. Odi, kenapa kamu nggak taat? Kamu nggak kasihan sama papamu? Nah, ternyata kita salah, Miss Flo. Nggak boleh ternyata seperti itu. Itu pembuat rasa bersalah. Kadang-kadang itu memunculkan dalam diri mereka bahwa emang aku segitu nggak berharganya ya. Apalagi untuk anak-anak Gen Z gitu ya, yang strawberry, apa ya, istilahnya di luarnya terlihat bagus, tapi mental health kan sekarang kan. Iya, mental health. Jangan tiba-tiba langsung nanti, ya aku nggak berharga. Ya, drama kan. Di dalam kelas kan cuma karena, kenapa? Tadi Miss Ana bilang, masa kamu nggak sayang sama orang tuamu? Waduh, itu repot tuh. Jadi bener-bener tuh ya, mesti saya kurangi kayak gini gitu kan. Kemudian Padahal yang itu bisa menusuk langsung ke hatinya. tapi untuk saat ini yang kamu selalu saja mengecewakan Bapak, kita kan kadang nggak tahu ya apakah benar, apakah sebegitunya gitu kan ranahnya gitu. Maksud kita untuk menarik empati, tapi untuk anak-anak yang sensitivitasnya tinggi, itu dia akan berpikir, aduh saya mengecewakan banget ya. Itu sih yang harus kita saya kurangi gitu. Kemudian yang ini, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya kan, ini pemantau banget nih, jadi dia mantau. Ini Miss Roma banget ini. Dia mantau, aduh. Dia pemantau banget nih, jadi dia tahu range aturan-aturannya kan, nggak bisa. Kamu kan tahu konsekuensinya kan, kalau kamu melanggar nggak pakai atribut ya, kalau nggak beli di koperasi gitu kan, saya tunggu 1 kali 24 jam. Salah ya. Udah kayak melapor polisi. Terus yang berikutnya nih, dia nih, ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu Bapak, ini temen nih. Nah, kadang-kadang kita juga harus berhati-hati memposisikan diri sebagai teman. Kenapa kita harus berhati-hati? Karena si anak itu lama-lama jadi apa ya? Satu, kadang kalau kita udah terlalu memposisikan diri sebagai teman, dia ngejagain kita gitu, ngejagain dalam artian apa ya, mungkin bahasa Jawa ngejagain, ngandelin kita gitu. Jaga ke. Jaga kayak kita, ngandelin kita. Terus kalau kita nggak melakukan sesuai dengan pemikirannya, mereka langsung, iya apaan sih? Gitu kan. Jadi lama-lama ada ngelunjaknya dikit. Kalau kita terlalu banyak menerapkan posisi sebagai teman. Itu ternyata yang saya pelajarin juga. Dan idealnya adalah ini. Sebagai manajer. Jadi diajak diskusi mengenai kesalahannya apa, terus dia bisa berpikir atau berpendapat, kemudian dia bisa menyadari dirinya bahwa oh iya kesalahan saya ini. Jadi anak itu mencipta motivasinya. Oke, terakhir. Belum terakhir. Maksudnya terakhir dari posisi kontrol. Nah ini nih, saya kecewa sekali denganmu. Posisinya udah di mana nih ya? Posisi kontrol sebagai apa ini ya?
saya kecewa sekali denganmu. Rasa bersalah bukan? Iya, betul, rasa bersalah. Nih, yang ini, yang satu lagi. Kamu tidak pernah melakukannya. Kamu tidak pernah melakukannya. Pemantau. Pemantau. Kemudian yang terakhir, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalahnya? Oke. Manager. Udah hafal ya, udah bisa ya membedakan posisi kontrol kita. Idealnya seorang guru itu di posisi manajer, teman-teman. Idealnya. Kalaupun kita mau mundur ke belakang, kita sebagai pemantau. Miss Vivin, ternyata yang kita lakukan kurang tepat kita sebagai memposisikan teman. Apalagi Miss Flo penghukum. Aduh, pembuat rasa bersalah apalagi. Saya baru belajar juga nih dari sini. Ternyata mundurnya boleh mundur sih, tapi di sebatas pemantau. Itu. Jadi ya mari Miss Ana, bisa nggak sih kita tuh memposisikan diri kita itu ya, kita kadang bisa sebagai pemantau, kita sebagai manajer, kita sebagai teman gitu. Jadi tergantung situasi atau memang kita sudah idealnya harus, nih kamu harus gini nih posisi kamu seorang guru harus sebagai manajer gitu. idealnya manajer, Miss. Iya. Idealnya manajer. Kalaupun penghukum, bukan penghukum memberikan hukuman seperti yang di awal gitu kan, tapi konsekuensi di mana anak-anak itu udah tahu peraturannya, aturannya udah clear di depan dijelaskan. Kenapa manajer ideal? Karena manajer itu kan istilahnya mengingatkan anak itu kesalahan kamu ini, kemudian anak itu sadar nggak sih kesalahannya apa? Gitu, jadi nge-guiding anak gitu. Oh iya, Miss Roma silakan. Itu sih, terus di situ juga ada interaksi gitu, diskusi dengan anak tersebut gitu. Itu sih idealnya. Kenapa Miss Mian? Gini, contoh kita idealnya kan untuk posisi kontrol kita sebagai guru itu manajer. Tapi kadang-kadang di kehidupan nyata, memang sih secara teoritis ini sepertinya oke gitu ya. Tapi saya agak ragu di kehidupan nyata kita sebagai seorang guru. Kenapa saya bilang seperti itu? Sudah, kalau masalah aturan kan sudah pasti kita mencanangkannya sejak awal dan anak-anak juga sudah tahu gitu ya. Nah, tetapi di pertengahan di situasi tertentu kita posisikan kita sebagai manajer untuk anak-anak tertentu mungkin bisa mereka terima dan bisa mereka ikutin. Tetapi untuk anak-anak tertentu dengan karakter tertentu, ini kok sepertinya sulit. Kenapa? Satu, pola asuh ataupun lingkungan di mana dia tinggal tidak selalu komunikasinya itu seperti ini. Contohnya dalam hal komunikasi itu TikTok gitu. Jadi kenapa kamu seperti itu? Apa yang kamu rasakan? Lalu bagaimana setelah ini? Kayaknya untuk anak tertentu yang menurut saya dapat, dia akan merasa gitu. Jadi kalau tadi boleh mungkin ini sekedar pendapat saja. Tadi kan ada pemberi rasa bersalah ya. Nah, menurut saya manajer kalau tidak menyadarkan si anak, menyadarkan dia bahwa dia sudah salah, tidak mengikuti aturan, bagaimana dia akan berubah? Bagaimana dia akan mengerti bahwa dia sebenarnya salah? Otomatis kan kalau dia diberikan nasihat ataupun teguran, berarti ada rasa bersalah dong di dia. Oh iya, aku nggak ngikutin rule nih. Berarti sebagai manajer pun dia sudah memberikan rasa bersalah dalam artian menyadarkan anak ya, entahlah apakah ini diksi yang benar atau tidak untuk
ini ya, pemberi rasa bersalah tadi. Jadi kalau misalkan anaknya sudah merasa, oh ya aku salah nih, saya yakin berarti ada kesadaran diri. Nah kalau manajer dalam hal ini kita memberikan teguran, nasihat, saya kira tanpa ada rasa bersalah tidak mungkin dia berubah. Ini pendapat saya aja ya. Nah, oke. Terima kasih. Ada yang mau menanggapi, Miss Mian? Oke, saya tanggapin ya, Miss Mian. Untuk manajer itu kan kalau kayak pengucapannya atau diksinya sih, ini masalah diksi ya. Kayak ini nih, di kalimat yang apakah kamu tahu kesalahanmu? Ini nih sebenarnya secara nggak langsung mereka sudah melakukan yang namanya memvalidasi identitas. Jadi bukan rasa bersalah yang coba kita tonjolin terus gitu, tapi kita yang menarik si anak itu sadar gitu, tapi dengan bahasa yang nggak terlalu membuat mereka down banget. Makanya kenapa dibilang bahwa si manajer ini posisi yang ideal. Kalau merasa bersalah nih cuma masalah penggunaan kalimat aja sih, diksi aja sih Miss Mian. Kalau itu menurut saya ya. Bagaimana kalau seperti ini, memberi tuduhan yang salah. Kayak kalimat ini sih, memberi tuduhan yang salah di mana nih? Yang di kalimat ya? Tadi kan posisi kontrol sebagai pemberi rasa bersalah gitu kan. Padahal kalau itu tadi menurut aku ya, kalau kita nggak ngerasa salah, ya kan kalau niatnya baik, pasti kan akan ada perubahan. Kalau misalkan sudah merasa bersalah ya. Jadi menurut saya kita sebagai guru juga perlu untuk memberikan rasa bersalah. Bersalah. Ya, tapi kalau untuk menuduh baru kita nggak boleh menuduh anak bersalah. Tapi kalau memberi rasa bersalah, menurut saya nggak masalah. Nah, masalahnya kita kan nggak tahu sebatas mana anak itu bisa mengasumsikan hal itu gitu ya. Ya kan? Kembali lagi nih ke masalah mental health gitu, Miss Mian. Boleh mungkin nanti ini dibincangkan dengan teman-teman CGP yang lain. Jadi diskusi lah. Ada yang mau menanggapi atau bisa saya lanjutin dulu ya? Oke, ini dia nih posisi kontrolnya tadi dibilang sebagai penghukum. Kenapa dibilang penghukum? Karena seorang penghukum itu menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Nggak cuma hukuman fisik, tapi kata-kata juga memberi hukuman. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid lebih dalam lagi. Contoh kalimatnya tadi udah gitu ya. Seorang pendidik seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu caranya dia. Gitu ya. Jadi cuma dialah yang benar gitu istilahnya. Padahal kan kalau untuk sebagai posisi mengajar kan nggak cuma satu arah ya, tapi kan secara dua arah ya gitu kan. Dan ini pun berpusatnya ke anak gitu. Jadi nggak cuma caranya dia gitu kan. Kemudian di sini pembuat rasa bersalah tadi itu. Pembuat rasa bersalah ini, posisi ini biasanya pendidik bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, merasa bersalah atau rendah diri. Nah, kita sekali lagi tidak memahami posisi anak di rumah seperti apa. Kemudian kalau mendengarkan kata-kata saya lah gitu kan, karena saya juga sering memunculkan kalimat-kalimat seperti ini, seperti apa, dan apakah itu akan membuat mereka makin menyadari bahwa mereka keliru, atau bisa kayak pisau bermata dua gitu, makin buat mereka jatuh lagi, lebih rendah diri lagi gitu.
Kemudian di sini ada posisi sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang, tapi hal negatifnya ada dari posisi teman. Bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka si murid akan kecewa dan berkata, "Saya pikir Bapak teman saya." Nah, itu rasa kecewanya seorang murid kalau kita terlalu mengumbar yang namanya posisi sebagai teman. Kalau pemantau berarti mereka mengawasi nih. Pada saat kita mengawasi atau kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seseorang yang menjalankan posisi pemantau. Kemudian yang terakhir, manajer. Manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab atas perilakunya, kemudian mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Ini posisinya sebagai manajer, dan biasanya seorang manajer ini melakukan yang namanya restitusi dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Apa sih restitusi itu? Sebelum kita ke restitusi, kita ke ini dulu nih, ke keyakinan kelas. Apakah ada yang sudah pernah membuat keyakinan kelas? Keyakinan kelas? Yang benar yang mana? Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Kalau keyakinan kelas itu lebih bagaimana ada kesepakatan dua arah, ada dikomunikasikan dua arah antara guru dan peserta didiknya. Kalau keyakinan kelas, begitu bukan? Oke, terima kasih Miss Ivin. Betul, keyakinan kelas itu ada proses dua arahnya. Dan biasanya keyakinan kelas itu bersifat lebih universal. Ya. Kemudian keyakinan kelas itu lebih kepada muncul dari motivasi intrinsik si anak, berarti dari dalam dirinya si anak itu yang mereka sepakati bersama-sama di dalam kelas. Kalau peraturan lebih kepada kamu harus A, kamu harus B, kamu harus C gitu. Dan itu sifatnya bukan dari motivasi dalam diri sendiri, tapi dari luar lingkungannya. Itu peraturan kelas. Sorry. Ini dia. Kemungkinan selanjutnya ini yang tadi seorang manajer nih. Seorang manajer, posisi kita nih teman-teman, segitiga restitusi. Dalam menyelesaikan masalahnya, mereka melakukan yang namanya segitiga restitusi. Apa sih segitiga restitusi itu? Suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, ini tadi nih yang aku bilang Miss Mian, ini masalah diksi aja sih sebenarnya. Tapi kenapa idealnya posisi guru sebagai manajer ya ini? Karena dalam menyelesaikan masalah, mereka nggak memosisikan diri sebagai penghukum ataupun pembuat rasa bersalah, tapi mereka melakukan yang namanya segitiga restitusi. Di sini mereka ada 3 prosesnya nih, dan ini sudah pernah saya terapin, dan saya yakin sih teman-teman juga udah pernah menerapkannya, tapi nggak tahu namanya apa kali ya. Ada yang namanya menstabilkan identitas, kemudian langkah yang kedua ada yang namanya melakukan validasi kebutuhan, kemudian ada yang namanya menanyakan keyakinan kelas. Jadi bagi yang belum membuat keyakinan kelas, mungkin di tahun ajaran baru bisa diterapkan dulu nih, agar nanti amit-amit punya masalah ya. Tapi kalau nanti kita ditemukan dengan masalah dengan murid,
kita bisa melakukan yang namanya segitiga restitusi, menstabilkan identitas, validasi kebutuhan atau kesalahan ya, kemudian menanyakan keyakinan. Di menstabilkan identitas ini adalah bahwasannya bahwa setiap orang itu pasti pernah melakukan kesalahan. Kemudian bukan dia doang yang pernah melakukan kesalahan, tapi pasti setiap orang pernah melakukannya. Jadi distabilkan dulu nih identitas kesalahannya apa. Itu apakah dia sadar bahwa dia melakukan kesalahan? Nah, ini distabilkan identitas. Kemudian divalidasi kesalahan. Di sini baru deh kita mulai berdialog. Alasannya kenapa melakukannya? Kemudian ada nggak cara yang lebih efektif yang kamu butuhkan untuk menyelesaikan masalahnya. Kemudian masuk lagi ke menanyakan keyakinan kelas. Kira-kira kamu nilai-nilai apa yang telah kamu sepakati? Kemudian kamu ingin menjadi orang seperti apa? Kemudian keyakinan kelas mana yang sudah kamu langgar? Kemudian baru ditarik kesimpulannya atau terakhirnya, maukah kamu merubah kesalahan kamu? Nah, itu dia menanyakan keyakinannya kembali. Nah, ini segitiga restitusi ini diharapkan bisa kita terapkan bersama-sama sih teman-teman. Saya juga baru lagi mempelajarinya dan mendalaminya. Mungkin tanpa kita tahu, kita memang sudah menerapkan ini gitu ya. Tapi mungkin kita nggak tahu apa namanya. Dan yang sebagai penutup, nah ini dia penutupnya. Dalam penerapan program budaya positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Guru harus mampu menjadi penuntun terhadap muridnya yang tercipta dengan kodrat alam dan zamannya, dengan memposisikan dirinya sebagai seorang manajer, sehingga diharapkan terbentuklah murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Terakhir kita masuk ke Warnasari, bisa berupa tanggapan, refleksi atas sharing diseminasi budaya positif yang kita sudah dapatkan hari ini. Boleh ada satu orang yang mau melakukan refleksi. Ada 4P nih, fakta, kemudian perasaannya bagaimana, penerapannya ke depannya seperti apa. Memberi tanggapan mengenai hari ini, mengenai budaya positif. Izin Miss Ana. Ya, Mizi. Ya, ingin memberikan tanggapan atau refleksi ya, terkait apa yang perasaan saya mendengarnya itu happy-nya karena jadi ter-reminder kembali gitu ya. Biasanya kalau speaker kayak enggak, kita pilih gimana ya? Tidak ada jelas ya? Sudah, Miss. Happy-nya karena saya jadi tahu secara teoritis. Saya sepakat dengan anak tadi bahwa mengatakan mungkin kita sudah sering kali melakukan, tapi untuk bahwa ini loh yang namanya tadi fakta, tiga sudut tadi itu seperti ini. Jadi itu menjadi sebuah judulnya ini. Jadi kita sudah melakukan, tapi saya baru ya secara pedagogik ataupun secara keilmuan bahwa ada. Kemudian yang kedua, terima kasih juga untuk closing statement-nya bahwa tadi disampaikan guru menjadi tadi yang terakhir itu
kesimpulannya Miss Ana tadi bahwa guru mempunyai perilaku yang positif ya, salah satunya kalau dari bahasa kesimpulannya saya ya. Artinya di sini bagaimana saya sebagai seorang guru bisa memberikan budaya positif, bisa membiasakan budaya positif kepada anak-anak, itu akan lebih efektif kalau dimulainya dari saya sebagai pribadi. Karena khususnya anak-anak SD itu lebih banyak melihatnya contoh ya daripada ke kata-kata, teori seperti itu. Nah, soal tadi tanggapan yang lainnya sepakat dengan adanya keyakinan sehat. Kalau peraturan itu kan ada dasar undang-undangnya gitu kan. Tapi kalau keyakinan itu dia rasanya memang dua arah dia lapannya ya. Jadi sama-sama yakin, oh aku ada target tuh kepositifan yang harus dikejar gitu. Jadi yakin gitu bahwa dia harus mengejar ini, dan kalau seandainya dia tidak sampai ke target bersama, itu ada kesepakatan yang harus, konsekuensi yang harus ditanggung secara pribadi hasil dari kesepakatan. Sehingga anak-anak harapannya lebih menikmati, lebih enjoy, jadi nggak merasa terhukum atau tidak merasa terhakimi. Terima kasih Miss Ana, itu tanggapan dari sebuah gabungan tanggapan, kesimpulan, dan juga refleksi saya bersama dengan yang disampaikan Miss Ana. Thank you, dan berkati. Terima kasih Misi untuk refleksinya hari ini. Ada yang ingin melakukan refleksi lagi? Baik, kalau sudah cukup, mari kita terima kasih teman-teman untuk kehadirannya hari ini. Karena kita tadi dibuka dengan doa, maka kita akan menutup acara hari ini dengan doa. Miss Flo bisa tutup di dalam doa. Baik Miss Ana, mari teman-teman. Mari teman-teman kita tutup dalam doa untuk kegiatan hari ini. Bapa dalam surga, Allah sumber kehidupan kami, terima kasih Tuhan pada siang sore hari ini. Kami mau mengucap syukur kepadamu. Engkau sudah memberikan waktu yang terbaik untuk kami bisa mengikuti kegiatan diseminasi yang telah dibawakan oleh Miss Ana pada sore hari ini Tuhan. Tuhan, kiranya apa yang sudah disampaikan oleh Miss Ana, apa yang sudah kami bicarakan bersama-sama, dapat kami terapkan untuk kemajuan di sekolah ini Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sudah membimbing kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Udah ketemu kesepakatannya? Apa yang mau kita terapin di pembelajaran bahasa Indonesia? Ayo, silakan didiskusikan. Di tahun ajaran yang akan datang, yuk silakan diskusikan. Menurut kalian, menurut kelompok kalian, kesepakatan kelas seperti apa? Boleh turun rembuk ide.